Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Jubairi. Saya mungkin dari sebagian sahabat-sahabat sudah banyak yang mengenal saya ya. Salam kenal dari saya. Dan perlu diketahui saya keberadaannya di Ponpes Thariqul Jannah ini sudah lama juga. Sampai saat ini mungkin sekitar sudah 7 tahunan saya ikut berjuang di Ponpes Thariqul Jannah. Dan saya akan bicara sedikit tentang awal-awal dari Ponpes Thariqul Jannah ini. Dan awal-awal saya datang ke tempat ini memang yang pengobatan ya, yang sekarang lagi rame-ramenya pengobatan di sini. Memang dari dulu juga sudah berjalan di pengobatan itu. Cuma kalau dulu itu cuma wilayah-wilayah dekat saja yang berobat, terkadang dari para jamaah-jamaah itu saja. Jadi kalau dari luar-luar daerah yang jauh-jauh memang belum ada. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu demi waktu sampai saat ini banyak dari luar daerah, bahkan dari luar Jawa juga yang datang untuk berobat ke Ponpes Thariqul Jannah ini. Dan saya akan menanggapi juga dari sahabat-sahabat yang ada sebagian ya yang katanya pengobatan di Ponpes Thariqul Jannah ini pembohongan itu ya. Dan ini sangat sangat disayangkan ya. Karena apa? Karena mereka yang bilang pembohongan itu karena dia nggak tahu dari awal-awalnya gitu kan. Kalau saya kan di sini udah lama juga, jadi saya tahu bagaimana prosesnya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara belajar ilmu hikmah itu. Jadi pengobatan di sini dengan cara ilmu hikmah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau soal sembuh atau tidak sembuhnya itu kan atas izin Allah. Jadi di sini pengobatan di sini hanya meminta kepada Allah. Itu saja. Dan untuk membuktikan bahwa pengobatan di sini bukan pembohongan ya, maka saya berani disumpah atas nama Allah dan Rasulnya. Dan kalau memang masih meragukan, saya mempersilahkan sahabat-sahabat semuanya untuk membuktikan kebenarannya, untuk datang ke pengobatan di Ponpes Thariqul Jannah. Dan kalau ada sebagian dari sahabat-sahabat yang mempunyai anak indigo ya, silahkan untuk datang ke sini untuk membuktikan apa itu yang namanya settingan. Maka merekalah yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat makhluk-makhluk gaib, akan bisa melihatnya, itu kayak indigo gitu ya. Dan sekarang akan saya mulai dengan
sumpah saya ya. Dan sumpah ini saya bersumpah tidak ada unsur paksaan ya, atau tekanan dari pihak manapun. Saya bersumpah dengan keluar dari hati nurani saya sendiri, karena saya menjadi saksi akan kebenarannya untuk pengobatan di Ponpes Thoriko Jannah ini. Dan mari kita dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi atas nama Allah dan Rasulullah atas pengobatan yang ada di Thoriko Jannah ini, bahwa pengobatan yang ada di Thoriko Jannah ini adalah real dan tidak ada unsur pembohongan, pembodohan, dan settingan. Dan apabila memang semuanya itu tidak benar, maka saya Farhan Zubairi dan seluruh tim Gio akan berani menerima adab atau laknat sampai 7 turunan. Dan sebaliknya, apabila pengobatan di sini real atas kehendak Allah, nggak ada pembohongan, nggak ada pembodohan dan settingan yang Anda tuduhkan, maka Anda harus menerima adab atau musibah sampai 7 turunan. Dan saya akhiri dari sumpah dan mubahalah ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga semuanya sahabat-sahabat dijauhkan dari segala penyakit hati yang akan menimbulkannya fitnah, buruk sangka, dan sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya akhiri sampai di sini, dan terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saksi perjuangan dan dakwah dari awal yang mendampingi Gus Idris dan Mbak Yai, mulai sebelum berdirinya pondok ini sampai sekarang berdiri megah seperti ini. Jadi perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan atau kaum muslimin muslimah agar tahu awal perjuangan ini, pendirian pondok ini untuk dakwah, meneruskan perjuangan Rasulullah. Jadi memang benar-benar niat dari dalam hati ingin meneruskan perjuangan Rasulullah. Jadi bila mana ada kawan-kawan atau rekan-rekan yang menuduh ini membuat suatu istana ataupun yang lain-lain, itu tidak benar. Jadi yang benar itu memang untuk khusus pendidikan anak-anak pondok, yaitu pendidikan tahfidzul Quran. Jadi yang benar memang untuk pembangunan pondok anak-anak pesantren, untuk pendidikan tahfidzul Quran. Nah, masalah pengobatan itu dulu-dulunya memang dari awal
Setelah kegiatan majelis itu Pak Yai maupun Gusnya itu diminta, setelah kegiatan majelis itu ada pengobatan. Jadi pengobatan bukan dari awal seperti ini, jadi mulai awal dulu, awal perjuangan, bukan dari sekarang. Jadi pengobatan yang sekarang ini merupakan kelanjutan dari dulu. Jadi kalau dibilang settingan, dibilang pembodohan atau rekayasa, itu memang tidak benar, sama sekali tidak benar. Jadi saya tegaskan bahwa pengobatan di Pondok Thoriqul Jannah benar-benar real, baik pengobatannya maupun mediatornya. Jadi benar-benar real. Saya siap disumpah, saya siap membahala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi atas nama Allah dan Rasulullah bahwa pengobatan yang ada di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah memang benar-benar nyata, benar-benar real, tidak dibuat-buat, dengan sebenar-benarnya. Apabila pengobatan maupun mediator ini dibuat-buat ataupun settingan, saya, pengurus dan tim GIU siap untuk menanggung resiko atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila Anda menuduh kami dari tim GIU menuduh settingan ataupun pembodohan, baik pengobatan maupun mediator, Anda juga berhak menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami tidak terlalu banyak omong. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kekurangan atau kekeliruan atau mungkin kurang mengenai ataupun kurang enak dirasakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Gio, sahabat Thoriqul Jannah, masih kenal sama saya, Alan Suendra dari Bandung. Gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Saya sendiri pun alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Saya lihat YouTube dari kemarin-kemarin lagi pada rame masalah Gus Idris official sama Bang TJ sama yang lain-lainnya juga banyak itu. Ya pokoknya lagi rame lah. Lagi rame pengen kejujuran dari Gus dan juga pokoknya banyak lah. Saya lihat-lihat itu. Dan saya di sini Alan Suendra ingin mengatakan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Saya tidak ada tekanan dari kanan atau kiri, tidak ada. Saya mengatakan yang sebenar-benarnya, bahkan dari hati saya sendiri. Saya juga takut salah melangkah. Mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi sekarang akhir zaman kan banyak ulama-ulama yang menyalahgunakan media demi mementingkan pribadi. Banyak itu. Terus kemarin saya lihat video
Gus Idris family, lihat Umi Khalifah yang katanya Ki Ageng digaji 3 juta. Itu saya pengen ketawa sih sebenarnya, karena saya kan merasakan gitulah, yang ngerasain itu. Umi Khalifah itu kan kalau dipandang di mata umum itu kan istrinya seorang Gus, istrinya seorang ulama mungkin ya. Tapi saya sendiri kan udah tahu Umi Khalifah kayak gimana. Biarpun saya belum kenal yang sebenar-benarnya sih. Waktu itu Umi Khalifah 1 minggu di pondok, saya pulang ke Bandung. Sampai sekarang saya belum ke Malang lagi. Umi Khalifah itu kan istrinya seorang Gus lah, anggap aja istrinya seorang Gus, istrinya seorang ulama lah. Tapi ngomongnya itu banyak bohongnya. Bahkan Ki Ageng digaji 3 juta. Ya Allah. Itu ya Allah, bohong itu. 3 juta itu bohong. Emang saya selama ikut tim Gio dapat gaji setiap tanggal 15, semua digaji. Termasuk saya yang biasa di pondok itu kan 3 orang. Saya, Ki Ageng sama Ustadz Farhan. Itu tidak 3 juta. Yang Umi Khalifah katakan itu bohong. Saya ingin mengatakan yang jujur-jujurnya. Setiap tanggal 15 habis duhur kita dipanggil ke dalam sama Mbah Yai Rodi. Semua krunya dipanggil. Bahkan yang lain-lainnya juga dipanggil. Itu dibayar 1 juta. Ingat 1 juta ya, bukan 3 juta. Terus yang dikatakan Umi Khalifah itu bohong. Hoax. Kalau zaman sekarang itu hoax bilangnya ya. Terus masalah pengobatan ya. Sebenarnya banyak sih yang saya mau katakan, itu banyak sekali. Tapi yang penting-pentingnya aja lah. Masalah pengobatan buat pasien yang mampu ataupun gak mampu, yang pakai mediator. Dari rumah itu kan demi kesehatan. Dia menjual ini, menjual itu. Apapun yang ada dia jual. Yang penting sembuh dan sehat. Itu ya. Karena orang nggak punya. Saya nggak ngebahas orang punya, nggak ngebahas orang kaya. Terus dia udah jual ini, jual itu, datang ke pondok atau datang ke tempat pengobatan kita, pengobatan Gio, pakai mediator. Sedangkan yang pakai mediator itu kesurupannya bohong-bohongan. Sumpah demi Allah, saya ini mengatakan demi Allah. Bukan Gus ya, kalau Gus kan demi Allahnya udah tahu sendirilah. Kalau saya ini demi Allahnya serius. Sumpah demi Allah, itu kesurupannya bohong-bohongan. La ilaha illallah. Subhanallah. Terus saya lihat videonya Gus. Bahkan saya sendirilah pernah ikut tur ke Surabaya sama Gus waktu itu, sama Gus Idris, sama Musa, siapa lagi itu? Ya pokoknya setim lah. Bahkan saya juga pernah disuruh Gus Idris, pernah jadi mediator tuh di kamar khusus, kamar saya dipanggil ke kamar, Mangalan, kalau bisa mediator. Oh ya siap, saya juga mau. Terus kata Gus Idris, kesurupannya kesurupan bohong-bohongan. Aduh, di situ saya langsung lemah, saya nggak mau. Dari hati saya kan nggak mau menipu umat, menipu orang banyak itu kan nggak mau. Saya jujur, saya ini mengatakan yang sejujurnya. Ini nggak ada kebohongan sama sekali, serius.
karena di media sosial itu rame, di YouTube itu rame, makanya saya pengen mengklarifikasi dan saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Mungkin kalau fansnya Gio yang belum tahu, cuman tahu di YouTube doang, mungkin ini nggak percaya, tapi nggak apa-apa. Saya nggak neken harus percaya. Yang nggak percaya itu munafik. Itu siapa yang katanya kayak gitu? Itu kan nggak bener. Aduh ya Allah. Yang nggak percaya sama video ini itu munafik. Aduh ya Allah. Mungkin yang cuma lihat di video mungkin percaya. Karena saya pernah ikut timnya, jadi ya nggak percaya. Apalagi tentang dukun-dukun ini. Itu benar-benar real deal itu, dukun bohongan. Ini saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Bahkan waktu di Semarang pun, waktu saya tuh ikut ke Semarang ya, Mas Musa sama Muafak Pras itu disuruh nyari dukun. Tapi nyari dukunnya itu nyari dukun-dukunan yang dibayar gitulah. Terus dia 2 malam nggak dapat kan. Duh ya Allah. Saya di situ juga hati saya terketuk. Ya Allah, kenapa ya seorang ulama tapi bikin video kok kayak gini? Kebanyakan settingan. Ya Allah. Udah sekarang gini aja. Menurut saya, ini mah ya, menurut saya kan pernah juga jadi ikut timnya, biarpun nggak lama, kemungkinan 4 bulan lah kurang lebih. Menurut saya, daripada ini rame terus-terusan, serang sana serang sini, mendingan jujur aja. Bilang settingan, yang settingan, bilang enggak, yang enggak. Karena masyarakat itu pengen kejujuran, bukan dari kebohongan. Bahkan saya lihat sendiri ya, videonya Gus, subhanallah. Itu kalau yang nggak percaya ini dukun beneran, munafik. Kan diri saya sendiri kan nggak percaya, karena saya kan tahu itu dukun bohongan. Berarti saya juga termasuk munafik dong. Subhanallah. Itulah kalau ulama sudah ditetesi harta, berubah pikiran. Apalagi seorang istrinya Gus, istrinya seorang ulama ya. Kalau menurut saya sih emang ulama, karena dia ahli sholawat kan. Ngomongnya itu, Umi itu ceplas-ceplos. Bahkan kemarin saya lihat videonya, kameranya dikasih pocong. Aduh subhanallah. Dia itu seorang Umi apa seorang dukun? Dihapus, saya lihat videonya ya. Itu dihapus. Kameranya itu dikasih pocong kata Umi. Saya pikir-pikir lagi, itu Umi itu seorang dukun apa seorang? Terus saya lihat lagi ya. Waktu saya udah pulang ke Bandung. Lihat videonya Umi kan bikin channel sendiri. Gus Idris Family. Dia tarung sama dukun. Saya pengen ketawa sih. Umi itu bisa apa sih? Ngomong sama saya, mangalan itu apa? Gak bisa ada sukma. Emang Umi bisanya bisa apa? Bisa ada sukma apa enggak? Enggak boleh gitu, Mi. Enggak boleh gitu. Menurut saya enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh menjelek-jelekan orang, apalagi Umi itu ya istrinya seorang ulama. Jangan banyak bicara. Ingat, orang yang banyak bicara itu takutnya salah bicara itu bahaya. Menurut saya, subhanallah. Ini saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Takutnya yang berobat ke Gus lagi, terus pakai mediator, terus takutnya itu orang
orang nggak mampu, takutnya udah di mediator bayar 500.000, dia kan dari rumah kan demi menjual apa aja, yang penting sembuh. Terus yang di mediator itu makhluk bohong-bohongan. Duh ya Allah, subhanallah. Ini ya udahlah, gitu aja video dari saya. Saya minta sama Gus Idris, minta udahlah jujur aja, karena ini saya demi Allah, demi Rasulullah ya, saya mengatakan yang sejujur-jujurnya, tidak ada kebohongan sama sekali, serius. Saya mengatakan yang sebenar-benarnya. Aduh ya Allah, kenapa ya ulama sekarang kayak gini ya? Nggak kayak zaman dulu ulama sekarang kayak gini, ya Allah. Bahkan saya itu sedih lihatnya, ya Allah. Pokoknya itu banyak kejanggalan itu di videonya Gus Idris Official. Ya begitulah. Umi, pesan saya, jangan banyak ngomong di media. Takutnya salah ngomong. Ingat, dan pesan saya buat Gus Idris, lebih baik jujur, karena jujur itu enak. Hati kita enak, tidur pun nyaman, nyenyak, daripada kita nyimpen kebohongan di hati. Itu nggak enak. Semua orang emang bisa juga pasti bohong ya, tapi jangan dipublikasi lah, apalagi bikin video gini mempublikasi dengan kebohongan. Ya segitu aja ya video dari saya. Saya minta sekali lagi, Umi Khalifah jangan banyak ngomong, nantinya salah ngomong. Terus buat Gus, daripada rame terus-terusan, mendingan jujur. Kalau settingan, kalau beneran. Segitu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus satu lagi ya, bila ada kata-kata yang dari saya salah, saya minta maaf, saya juga manusia biasa. Yang saya ingat itu satu ya, sampai sekarang ingat terus. Udah bikin video settingan, Gus ngomongnya kayak gini, yang gak percaya dengan video ini itu munafik. Ya Allah, mungkin kalau penonton yang gak tahu itu mungkin percaya, karena saya kan tahu sendiri itu video settingan. Berarti saya munafik dong. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.